Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Miniani, mahasiswa PPG dalam jabatan DIT 1 2025 LPTK Agama Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 24409192. Pada kesempatan hari ini, Senin 5 Mei 2025 akan menyelenggarakan video praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 1 Sungai Laut, Kabupaten Lebak, Provinsi Kalimantan Barat dengan tema dan uang. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Siap, berdiri. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya ya. Kalimat Om Swastiastu. Sebelum pembelajaran dimulai, ya kita terlebih dahulu melantunkan puja mantra atau doa belajar. Jadi untuk kali ini saya minta untuk dengan bersimina untuk memimpin doanya ya. Akan kita berdiri semua. Kita belajar dengan doa. Kita pastikan Anda. Om Saraswati Namostutyam Waradeka Marupini Siddhir Tam Karisyami Siddhir Bhavang Tume Syadam. Om Santi 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 Om. Absen. Ada yang tidak masuk hari ini ya? Ada apa kendalanya? Izin, sakit, apa atau siapa? Izin ya. Nama tulisnya hadir Dewi, Aldi, Yoga, Evan hadir. Jadi dua orang yang tidak hadir hari ini ya. Berhalangan atau apa? Halangan. Berarti izin ya. Baik, sudah absen. Ya. Untuk kita semua supaya selalu menjaga kesehatan, supaya kita bisa belajar seperti biasa ya. Pembelajaran pada hari ini kita dengan materi kita yaitu tentang catur warna ya. Namun sebelum Ibu menjelaskan apa itu catur warna, tentu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya, yaitu tentang catur warna. 10 tema catur warna SMA Negeri 1 Sungai Laut. Kita bisa lihat tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ya, yang ingin kita capai yaitu kita didik mampu memahami pengertian dari catur warna itu sendiri, dan tujuan yang kedua yaitu bagaimana peserta didik memahami dan mengetahui bagiannya, mengklasifikasikan bagian-bagian dari catur warna tersebut ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi catur warna pada pagi hari ini ya. Jadi untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita akan untuk berdiri. Pancasila, aku mendukungmu. Ayo proklamasi, sedia bertaruhmu. Pancasila bersama, rakyat lahir usaha, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya tentang menurut pemahaman kalian ya, ya, yaitu tentang menerapkan yang namanya dimensi profil Pancasila ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbineka global, ya, mandiri, kreatif. Ya. Jadi kebinekaan, berakhlak mulia, ya tentu sebagai umat agama kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu dengan cara bersembahyang yang ditujukan kepada tidak saya berjiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kebinekaan, ya tentu di dalam ruangan ini beraneka ragam karakter perilaku, ya tentu kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Bermulai, yaitu ada pertanyaan. Apakah kalian mengetahui apa itu bidang keagamaan, bidang pemerintahan, bidang perdagangan, dan bidang pelayanan? Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu bidang keagamaan menurut perspektif pandangan kalian sendiri ya terkait bidang tersebut. Mungkin untuk bidang keagamaan ada yang bisa? Ya, silakan. Bidang keagamaan adalah mencakup semua aspek sehingga beragama mulai dari ritual perayaan hingga ajaran dan praktik keagamaan. Berarti intinya dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sampai praktik ritual ini ya. Ada lagi, apa sih sebenarnya pengertian dari catur warna dan apa saja bagian-bagian dari catur warna tersebut ya? Dan kita mulai. Tadi kalian sudah menjelaskan ya menurut pemahaman kalian, namun menjelaskan lagi ya. Terus di dalam kegiatan pembelajaran ini nanti ada tugas kelompok, yaitu nanti ada LKPD ya. LKPD mungkin itu bisa dilihat. Nah ini LKPD ini lembar kerja untuk siswa ya. Nanti mungkin dibagi dua kelompok saja karena kita sedikit, kita bagi dua kelompok. Itu nanti membahas apa? Permasalahan. Nanti kelompoknya sudah saya bagikan nanti ya. Hanya ini
membuat pertanyaan jika benar diberi apa ya. Ini juga ini dalam LKPD nanti ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Dan selanjutnya kita nanti ada seperti sumatik ya, sumatik itu seperti kerjakan pilihan ganda ya. Nah, setelah kalian belajar materi ya tentu pemahaman kalian akan diuji sudah seberapa sampai mana pemahaman tentang catur warna tersebut ya. Baik, kita lanjut lagi kelompok kerja. Kita catur warna ya, catur warna tadi. Nah, ini kerangka agama hidup. Jadi kerangka agama hidup itu ada 3 ya. Ada yang namanya tatwa, susila dan upacara. Jadi kalau tatwa itu tentang perwanan, susila itu tentang etika, tingkah laku yang baik maupun yang tidak baik. Sedangkan upacara identik dengan ritual atau upacara keagamaan. Jadi kerangka agama hidup itu tidak bisa dipisahkan. Contohnya seperti sebuah telur. Kalian tahu telur? Ada bagian apa saja telur itu? Ada kulitnya, ada bagian putihnya, yang ketiga ada bagian kuning. Jadi tri kerangka dasar agama hidup itu identik diumpamakan seperti telur tadi. Jadi harus satu kesatuan dalam memahami ajaran agama hidup. Sifat ketuhanannya seperti apa tatuannya? Etika, susila, ritualnya seperti apa juga. Jadi harus berkesinambungan, harus satu kesatuan. Itu tri kerangka dasar agama hidup. Kita lanjut ke catur warna tadi. Nah ini ya, catur warna. Ini bisa dilihat dari catur tadi kan tujuan pembelajaran pertama yaitu bagaimana kita memahami pengertian dari catur warna. Yang pertama, catur warna. Kata catur warna berasal dari bahasa Sanskerta yang terbentuk dari kata catur berarti 4 dan kata warna apa? Kata warna yang berasal dari akar kata PR yang berarti pilihan. Ya, catur warna berarti 4 pilihan. Maka catur warna adalah 4 pilihan bagi setiap kelompok ya, orang atau kelompok terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Jadi yang cocok dengan pribadinya masing-masing itu apa? Ya. Dan di dalam kitab suci Bhagavad Gita juga dijelaskan sloka 4 tadi ayat 13. Itu dijelaskan di situ sudah jelas ya. Catur warna diciptakan menurut pembagian dari guna dan kama, sifat dan pekerjaannya. Meskipun aku sebagai penciptanya ketahuilah aku mengatasi gerak dan pemahamannya ya. Jadi intinya catur warna ini sudah termuat dalam kitab suci Hindu atau kitab suci Weda bagian kitab Bhagavad Gita. Terus kita lanjut lagi. Ini bagian-bagian dari ini ya. Itu bisa dilihat ya. Bagian-bagian dari catur warna itu bisa dilihat. Nah ini Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Ini Brahmana ya tentu yang berkaitan dengan keagamaan tadi. Keagamaan, siapa yang bertugas profesi dalam bidang keagamaan ya tentu di dalam hidup itu siapa saja. Ide resi, ide pedada, pemangku dan orang suci atau maharesi, penerima wahyu Tuhan atau wahyu Weda ya. Yang kedua Ksatria, ini berkaitan dengan jiwa kepemimpinan. Siapa? Ya, yang termasuk ksatria itu seperti angkatan, tentara, polisi, ya, presiden. Nah, intinya yang pemimpin itu termasuk ke dalam golongan warna ksatria. Waisya itu apa? Tadi apa? Waisya itu adalah perdagangan atau pengusaha. Jadi yang termasuk memiliki perusahaan, yang mempunyai perusahaan atau yang bekerja di bidang perdagangan itu termasuk ke dalam golongan waisya. Dan yang terakhir yaitu sudra. Sudra itu pelayanan, ya, pelayanan bisa kalian lihat ya. Ini ya. Bisa dilihat ini gambar-gambarnya. Ini tadi Brahmana warna, ini Visarasi tadi ya. Ini pemangku, ide pedada, ide resi yang memimpin upacara intinya ya. Nah ini yang ksatria tadi, ada pemimpin seperti raja, presiden. Nah, ini termasuk ke ksatria. Waisya termasuk yang orang yang berdagang, yang memiliki perusahaan dan sebagainya itu termasuk waisya. Sedangkan yang sudah itu karena memiliki arti bakal kelompok masyarakat yang memiliki keahlian bidang pelayanan pengabdian dengan menggunakan tenaga. Contohnya memiliki kelebihan dalam pelayanan seperti seorang karyawan atau buruh. Jadi seorang karyawan, perusahaan, buruh itu termasuk ke dalam golongan warnanya apa? Sudra. Ya. Jadi itu tadi sudah Ibu jelaskan tentang apa itu catur warna, apa saja pembagian catur warna, dan barulah bisa kita menyimpulkan ya. Catur warna itu adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Bagiannya Brahmana warna, Ksatria warna, Waisya warna, dan Sudra warna. Nah, mungkin demikian materi Ibu pada pagi hari ini. Ini sebelum kita mengakhiri materi ya tentu tadi sudah Ibu sampaikan kalian akan mengerjakan apa tugas kelompok. Mungkin dibagi 2 kelompok, silakan ini kelompoknya, terus bisa bagi tugas. Ini bisa mengerjakan dulu. Ini nama kelompok nanti bisa lah. Kita ingin bertanya. Jadi itu bisa lihat di sini deskripsinya. Untuk isinya itu. Nah ini coba ya. Orang yang ada di dalam kelompok, orang jadi kelompok, orang ada di kelompok anak, apa?
setiap kelompok maju ke depan dulu kan, hanya 2 kelompok. Silakan untuk kelompok 1 maju di sini. Silakan. Silakan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, bagaimana bidang keagamaan dalam agama Hindu melibatkan semua aspek sehingga beragama, mulai dari ritual perayaan hingga ajaran dan praktik keagamaan. Yang kedua, kesatria warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Yang ketiga, di bidang waisa. Dalam agama Hindu, di bidang perdagangan erat kaitannya dengan rasa waisa yang berperan sebagai perdagangan dan pengusaha. Yang keempat, sudra memiliki arti bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdi hanya dengan menggunakan tenaga. Ya. Lanjut ya, nomornya. Yang ke satu, dalam pegawai kita disebutkan bahwa jatuh warna adalah ciptaan Tuhan. B. Dua, pelayan restoran disebut brahmana. F. Itu apa maksudnya? A, benar atau salah? Salah. Salah. Apa tadi yang 2? Yang kedua, F. Salah. Salah ya? Pelayan restoran disebut brahmana. Salah. Gimana? Pelayan restoran disebut brahmana. Oh iya, salah ya. Betul. Yang ketiga, putus satria bekerja di bidang pertanian dan disebut sebagai kesatria. Salah. 4. Pilihan profesi disebut jatuh warna. Benar. Yang kelima, pemangku merupakan bagian dari brahmana. Benar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri apresiasi karena mereka sudah melaksanakan, sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik, sudah banyak betul juga penjelasannya, jawabannya juga ya. Mungkin ditutup dulu untuk sesinya. Sekian tugas dari kami. Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dibacakan oleh Evan. Satu warna terdiri dari kelompok yang kesatria, waisya, dan sudra. Orang yang ahli dalam bidang rohanian, intelektual dalam satu warna, termasuk dalam kelompok warna brahmana. Iya. 2. Satu warna terdiri dari brahmana, kesatria, waisya, dan sudra. Orang yang ahli dalam bidang pertanian dan perdagangan dalam satu warna, termasuk dalam kelompok warna waisya warna. 3. Kemakmuran dan kesejahteraan menjadi tujuan setiap masyarakat dalam kehidupan. Dalam satu warna yang memiliki kewajiban untuk memikirkan kemakmuran dan memiliki kemampuan di bidang ekonomi dalam pemerintahan pada satu warna, termasuk pada kelompok warna kesatria warna. Ini kalian sudah melaksanakan ya. Mungkin silakan ditutup dulu sesinya. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Kelompoknya cukup banyak. Jadi, ya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, jawabannya juga sudah benar. Untuk itu kalian mengerjakan asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif itu disilang aja, silang sumatif dikerjakan, mungkin bisa dikerjakan, baca. Disilang ya, disilang nanti dituliskan lagi ke otomatis ya. Nah. Silakan semati, ya kita refleksi pembelajaran ya, refleksi pembelajaran. Nah, nih silakan refleksi pembelajarannya. Pembelajarannya. Analisis perasaan kalian ya. Saya merasa senang ketika dapat pembelajaran dari banyak ya, betul ya. Tinggal jawab ya dan tidak ya. Mana. Tidak ya, dia ya. Ya. Selesai. Sudah ya. Karena proses pembelajaran hari ini selesai ya, saya selaku guru bidang studi pendidikan agama Hindu tentunya sangat senang sekali kalian bisa mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh lidah saya dewasa ya untuk melaksanakan tugas kita aktivitas sehari-hari itu. Ibu akhiri dengan pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan Rama Santi. Silahkan berdiri semua. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om